Selamat malam. Jadi hari ini yang akan saya bahas itu di mata kuliah penganggaran, manajemen penganggaran, itu adalah lanjut ke materi budget perusahaan manufaktur. Ya, nanti silakan dibaca untuk materi yang sudah saya share. Ya, di sini untuk pembahasannya adalah terkait dengan pengertian dari manajemen perusahaan atau anggaran perusahaan, kemudian penyusunan anggaran keuangan perusahaan manufaktur, dan juga menyusun anggaran perusahaan manufaktur yang mana akan lebih mudah jika menggunakan software akuntansi. Begitu. Kita masuk ke dalam pengertian anggaran perusahaan yang sudah pernah kita bahas di awal, yaitu adalah terkait belanja perusahaan, ya. Ya, kalau misalnya definisinya sendiri adalah rencana yang disusun secara sistematis dan terukur dalam bentuk angka yang terdiri dari keseluruhan kegiatan perusahaan untuk suatu periode tertentu. Dan anggaran belanja ini sering disebut dengan rencana keuangan. Hal ini karena bentuk anggaran belanja dibuat dalam angka atau satuan moneter. Dan untuk membuat anggaran belanja memerlukan kecermatan dan ketelitian. Ya, Sementara data atau informasi yang digunakan yakni dapat diambil dari catatan neraca kas yang ada di perusahaan. Pada umumnya, proses penyusunan anggaran ini adalah sama ya dengan bisnis satu dan bisnis lainnya, dan hanya ada sedikit penyesuaian saja untuk kegiatannya. Nah, kemudian di sini ada komponen dari eh, manajemen anggaran perusahaan manufaktur, yang dimana di sini terdiri dari beberapa bagian. Ya, yang bagian pertama adalah direct material budget, penganggaran langsung, kemudian ada direct labor budget, ya, kemudian ada manufacturing overhead budget. Nah, yang dimana itu termasuk dari bagian penganggaran operasional, karena untuk kegiatan berjalannya suatu usaha, itu operasionalnya, gitu. Dan di situ juga terdiri dari beberapa penganggaran-penganggaran lainnya, seperti ada penganggaran, kalau yang di atas ini penganggaran sales ya, atau penjualan, kemudian ada penganggaran produksi, dan ada juga untuk penganggaran biaya administrasi dan penjualan, dan juga ada penganggaran neraca, begitu. Yang dimana tentunya eh, penganggaran operasional tadi itu berkaitan juga atau saling mendukung dengan penganggaran keuangan lain, ya seperti capital expenditure, kemudian anggaran kas, dan juga anggaran balance sheet atau neraca. Ya, begitu. Silakan dibaca. Kemudian proses untuk menyusun anggaran perusahaan manufaktur sendiri yang secara umum itu adalah yang pertama menyusun anggaran penjualan atau pendapatan, anggaran penjualan atau anggaran pendapatan. Yang ini berisi proyeksi penjualan per jenis produk yang dihitung dari perkalian antara proyeksi volume produk yang dijual dengan rata-rata harga jual per produk. Kemudian langkah pertama bisa membuat tabel ya, 1 tahun dibagi 4 jadi triwulan 1, 2, dan 3, dan 4, yang dimana nanti ada juga beberapa bagian seperti unit penjualan, harga per unit produk, dan anggaran penjualan, yang nanti tinggal di total. Gitu ya, sebentar ini. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah menyusun anggaran produksi, ya, atau production budget yang berdasarkan anggaran unit penjualan atau anggaran pendapatan. Selanjutnya disusun anggaran produksi. Nah, ini merupakan beberapa unit produk yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan atau inventory yang diinginkan. Anggaran produksi ini tidak dalam bentuk moneter, melainkan dalam unit produk. Ini seperti ini ya, unit yang diproduksi sama dengan unit penjualan, ditambah unit persediaan akhir yang diinginkan, dikurangi unit persediaan awal. Kemudian proses penyusunan anggaran keuangan perusahaan manufaktur bagaimana? Hampir sama ya. Ini langkah ketiga adalah menyusun anggaran biaya bahan baku atau biaya bahan baku langsung, direct materials. Nah, ini yaitu berupa anggaran pembelian bahan baku, ya. Anggaran bahan baku ini adalah beberapa pembelian bahan baku yang akan digunakan untuk menghasilkan produksi yang akan
anggarkan, yaitu dengan cara pembelian bahan baku langsung sama dengan ekspektasi bahan baku langsung ditambah persediaan akhir bahan baku langsung, dikurangi dengan persediaan awal bahan baku langsung, gitu. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, yaitu bisa dengan tabel ya yang di bawah ini, yaitu bisa ditulis nanti untuk berapa total jam kerja langsung dan tarif upah per jam yang diperlukan tenaga kerja langsung. Nanti tinggal di total. Ada unit produksi, tenaga kerja per unit, jam kerja dibutuhkan, biaya per jam TKL, dan total biaya TKL. Kemudian langkah kelima adalah menyusun BOP atau biaya overhead pabrik, yaitu dalam penyusunan BOP ini itu hampir sama ya, atau tapi beda. Ada sedikit perbedaan, maksudnya itu dengan penyusunan biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, karena BOP ini tidak bisa diidentifikasi secara input atau output untuk setiap item biayanya. Jadi BOP ini adalah biaya overhead variable dan biaya tetap. Nah, untuk menghitung BOP, itu dapat menggunakan tarif overhead dan dapat juga dengan menggunakan activity based on cost drive. Jadi kayak biaya-biaya yang dikeluarkan ya, variabel seperti eh biaya biaya lainnya kayak listrik, gitu. Kemudian langkah keenam adalah menyusun anggaran persediaan akhir, dan langkah ketujuh adalah masuk ke anggaran HPP atau harga pokok produksi. Kemudian yang ke-8 adalah menyusun biaya non-manufaktur, yaitu anggaran biaya non-manufaktur yang berisi biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi. Nah, kemudian anggaran biaya pemasaran ini bisa meliputi anggaran untuk kegiatan pemasaran, penjualan, dan distribusi produk ke distributor atau retailer atau konsumen akhir. Komponen anggaran biaya pemasaran ini terdiri dari biaya pemasaran variabel dan biaya pemasaran tetap. Dan yang kesembilan, menyusun anggaran induk atau master budget setelah penyusunan anggaran operasional. Langkah selanjutnya disiapkan anggaran keuangan yang terdiri dari capital expenditure budget, cash budget, dan budget financial position. Lanjut ke penentuan anggaran ya. Penyusunan anggaran keuangan perusahaan manufaktur. Pertama, setiap karyawan dalam setiap divisi merundingkan hasil persiapan yang sudah dilakukan. Anggaran yang dibuat sebaiknya mengakomodasi semua kebutuhan. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi dan penelaahan komponen anggaran belanja yang sudah dibuat. Dan yang ketiga adalah mengesahkan dan mendistribusikan anggaran secara merata ke seluruh divisi. Dan namun sebelum disahkan, direksi dan manajemen harus melakukan uji kelayakan dan mengkajinya terlebih dahulu. Apakah wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pelaksanaannya adalah yang terakhir menyusun anggaran, ini yaitu melaksanakannya. Ini merupakan keputusan akhir yang harus dibuat. Jadi setelah rencana sudah di-approve oleh direksi, maka artinya setiap divisi mulai melaksanakan anggaran belanja yang sudah dibuat dan manajer mengawasi laporan tersebut. Nah, kemudian untuk menyusun anggaran perusahaan sendiri dikatakan lebih mudah dengan menggunakan software akuntansi. Dan tentunya untuk software sendiri itu memiliki karakteristik yang berbeda ya dari perusahaan satu dan perusahaan lainnya. Begitu. Ya, karena akan lebih mudah, efektif, dan efisien. Jadi itu adalah materi yang manajemen anggaran ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang kedua. Materi kedua yang akan saya sampaikan adalah meningkatkan pengambilan keputusan ya. Ini masuknya ke dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana kalau di dalam suatu perusahaan itu yang namanya keputusan itu penting ya untuk dilakukan, dan ini dilakukan oleh manajer. Gitu. Kita bahas dulu tipe pengambilan keputusan ya. Yang pertama ada kalau dari posisi, yaitu kalau manajemen itu kan ada 3 ya bagian, yaitu ada senior management, middle management, dan operational management. Begitu. Jadi digambarkan segitiga seperti yang digambar, ya, di mana itu ada apa? Ada pengambilan keputusan masing-masing, dan juga ada contoh pengambilan keputusan di sebelah kanan. Jadi balik lagi tergantung dari struktur perusahaan. Kemudian tahapnya gimana untuk mengambil keputusan? Tentunya adalah melakukan analisis dulu ya, apa problem yang ada di dalam perusahaan tersebut.
Itu kemudian baru melakukan, perancangan atau desain yang sekiranya solusi yang bisa dilakukan oleh manajer dan baru memilih memilih ya suatu solusi. Setelah memilih sudah pasti baru melakukan implementasi ya, yang siapa yang akan melaksanakannya. Kemudian peran manajerial dan sistem informasi pendukung, ini ada beberapa ya, dari interpersonal roles, kemudian ada juga informational roles dan decision roles ya. Jadi ada beberapa, kalau misalnya interpersonal ya figurnya gimana, kepemimpinannya seperti apa, dan pengarahannya seperti apa. Kemudian kalau informational roles itu ada nerve center, disseminator, dan spokesperson. Jadi bagaimana dia mempresentasikan. Terus kemudian ada juga peran yang mengambil keputusan, itu seperti kewirausahaan, distributor, terus bench holder, dan resource allocator maupun negosiator. Apakah dia bisa bernegosiasi dengan baik? Begitu. Jadi peran-peran ini harus dipelajari ya, karena itu rata harus bisa dilakukan oleh pemimpin atau manajer. Dan kemudian kita bahas tentang dimensi kualitas informasi, yang di mana ini ada beberapa, yaitu ada akurasi, jadi harus akurat informasinya, dan integrity, berintegritas, konsisten, completeness, itu lengkap dan valid, kemudian timeliness, itu harus tersedia dan juga dapat diakses. Selanjutnya bisnis intelijen ya. Bisnis intelijen untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi untuk pengambilan keputusan didukung juga oleh sistem informasi. Itu karena akan apa? Lebih mudah dalam memilih suatu solusi. Ya. Jadi kalau dengan sistem itu biasanya database-nya itu akan ada semua, terekam semua, mungkin baik dalam bentuk persentase, atau jumlah unit, atau grafik gitu ya. Jadi bisa dianalisis lebih cepat. Begitu. Ini gambaran lengkapnya seperti ini. Ya, business intelligence infrastruktur, business analytic toolset, kemudian penggunanya, manager user and metodenya. Jadi ini sangat berpengaruh ya, jadi lebih mendukung ya ketika menggunakan business intelligence seperti sistem. Kemudian contoh dari business intelligence itu apa sih? Nah, misal contohnya di dalam laporan produksi, yaitu ada bisnis berdasarkan fungsionalnya, yaitu ada sales ya. Jadi untuk melakukan penjualan, penganggaran penjualan, kemudian ada sales team performance, cross-selling, sales cycle time gitu ya. Jadi di penjualan itu, di sales tuh ada banyak data di situ, laporan-laporannya. Kemudian yang kedua ada service atau call center, itu bisa tahu kepuasan pelanggan, kemudian biaya servis, resolution rate, dan churn rate-nya seperti apa. Kemudian untuk di pemasaran sendiri juga bisa dilihat kesetiaan, campaign effectiveness, loyalty and attrition, dan market basket analysis. Analisisnya tuh kayak gimana, analisis pasarnya. Jadi bisa ditentukan nanti. Kemudian ada procurement and support, yaitu terkait direct and indirect spending of contract purchase dan supplier performance. Jadi untuk hubungannya dengan supplier. Kemudian ada supply chain, perputaran supply-nya seperti apa. Kemudian ada finansial. Di fungsi yang ke-6 ada finansial, itu terkait dengan general ledger, account receivable dan payable, utang piutangnya gimana, terus aliran kasnya gimana, dan keuangannya, keuntungannya bagaimana. Itu bisa dilihat dari di business intelligence. Dan juga human resource, ya, sumber-sumber yang ada itu apa, seperti karyawan, kompensasi, ada atau tidak, workforce demografi, dan retention. Jadi dengan adanya data tersebut dapat lebih mudah dilakukan pengambilan keputusan. Dan kemudian kita akan bahas tentang balance scorecard, di mana ini merupakan suatu strategi atau pengukuran, bisa disebut pengukuran sih lebih tepatnya, untuk mengukur kinerja di perusahaan tersebut berdasarkan customer, financial, business process, dan learning and growth. Itu tuh ada metodenya sendiri, jadi nanti bisa lebih paham ya tentang hasilnya tuh bagaimana kondisinya ya, dari kondisi pelanggannya, keuangannya kayak gimana, proses bisnis baik tidak, dan learning growth-nya itu bagus enggak untuk pertumbuhannya, begitu. Dan ini sebenarnya bisa dipelajari di bagian manajemen operasional ataupun di buku balance scorecard ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan saja ya. Jadi ini adalah slide terakhir untuk materi ini.
dan mohon disimak baik-baik, oke?